Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 6 buah pertanyaan, di mana pertanyaan ini adalah berkenaan dengan pendidikan. Paling tepatnya yaitu adalah manajemen pendidikan di bawah naungan Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Elviana, NIM 21202024. Saya kuliah di IAIN Bukit Tinggi, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Tanpa memperbanyak basa-basi lagi, kita lanjut ke soal yang pertama, yaitu jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Maka dari itu, jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, program pendidikan, strategi, dan sasaran pendidikan. Baiklah, yang pertama, jika saya diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saya, maka perumusan visi yang saya buat didasarkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dan fungsi pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, terutama rencana pembangunan jangka menengah daerah di daerah saya. Maka dari itu, ditetapkanlah visi pendidikan dan kebudayaan daerah saya sebagai berikut. Terwujudnya insan cerdas, kreatif, berakhlak mulia, memiliki daya saing dan daya saing global. Visi pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan di daerah saya tersebut dirumuskan dengan nalar bahwa pertama, membangun pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan insan cerdas secara menyeluruh dan utuh. Kedua, insan cerdas tersebut mampu menjadikan dirinya berpengetahuan dan berakhlak mulia. Ketiga, insan cerdas, berpengetahuan dan berakhlak mulia tersebut diyakini akan mampu berpola pikir, bersikap, dan berperilaku manusiawi, beradab, kreatif, dan produktif. Dan keempat, insan cerdas, berpengetahuan, dan berakhlak mulia dan manusiawi, beradab, kreatif, dan produktif tersebut diyakini akan memiliki daya saing dan daya saing global, regional, dan nasional. Selanjutnya, jika saya diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saya, maka perumusan misi didasarkan atas pertama, misi tersebut mudah diingat. Kedua, misi tersebut singkat dan menarik perhatian. Ketiga, misi tersebut memberi inspirasi menantang untuk mencapai prestasi di masa yang akan datang. Keempat, menyatakan esensi yang jelas. Dan yang kelima, tentunya misi tersebut terkait dengan visi yang telah diutarakan. Maka dari itu, misinya sebagai berikut.
Selanjutnya, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan. Tujuan dan sasaran saya peroleh dari mewujudkan visi dan misi yang telah dibangun. Maka dari itu dapat kita peroleh 1. Tujuan pembangunan pendidikan sebagai berikut. Yang kedua yaitu sasaran strategis pembangunan pendidikan. Sasaran strategis yaitu diperoleh untuk mewujudkan pembangunan pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang strategi dan kebijakan pendidikan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan ini juga dikembangkan dengan memperhatikan komitmen pemerintah pusat terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan. Selanjutnya masuk ke soal yang kedua. Selanjutnya, sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Yaitu sebagai berikut. Pertama, pengelolaan peran pemerintah dan masyarakat dalam sistem pendidikan dikelola secara desentralistik atau otonom merupakan salah satu tuntutan di era reformasi. Desentralisasi pendidikan diharapkan dengan masalah yang sangat mendasar, yaitu pendidikan adalah milik rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaan pendidikan hendaklah dilangsungkan secara demokratis, di mana setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelenggarakan gerakan usaha-usaha pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan adalah proses pemanusiaan. Dalam prosesnya, pemanusiaan dalam pendidikan tidak datang dengan sendirinya, tetapi datang dari masyarakat. Hal ini merupakan ciri dari sistem demokrasi pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya, kedua, kurikulum atau materi ajaran. Materi ajar yang diharapkan adalah yang dapat memenuhi sifat-sifat integrality, holistik, holistic, continuity, dan society, serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, pasar, dan pengembangan iptek. Karakteristik itu dapat diketahui karena terjadi kemanunggalan yang fungsional dalam bidang studi, bukan secara dikotomi, di mana ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama misalnya. Yang ketiga, SDM dalam pendidikan yang meliputi guru, karyawan, dan swasta. Sebagai guru dan karyawan, hendaknya profesional agar mampu mengembangkan kreativitas, inovatif, dan dedikasi baik sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan. Di samping itu, guru dapat mengembangkan metodologi belajar dan bukan hanya produk belajar. Dengan adanya guru dan tenaga kependidikan profesional dalam sistem pendidikan, diharapkan akan mampu mengembangkan kualitas pendidikan yang mampu bersaing dengan negara lain dalam pencaturan pendidikan, serta mampu memenuhi tuntutan zaman yang selalu berubah. Itu ke-1, menjadikan dirinya sebagai contoh. Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswa. Hal itu artinya siswa menilai guru sebagai contoh dalam bertindak dan berpikir. Hal ini menunjukkan guru harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guna memberikan contoh terbaik dengan memberikan contoh yang baik
Diharapkan peserta didik bisa mengikuti posisi positif yang dimiliki guru. Kedua, mengajarkan nilai moral pada setiap pembelajaran. Dalam setiap pembelajaran, guru juga harus bisa menanamkan nilai moral yang bisa dijadikan bahan pelajaran hidup. Yang ketiga, bersikap jujur dan terbuka pada setiap kesalahan. Untuk memberikan contoh yang baik, guru sebaiknya mampu mengakui kesalahan yang dibuat sekecil apapun itu. Yang keempat, memberi kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Yaitu bisa dengan cara memberikan tugas kelompok dan memastikan setiap anggota mempunyai kesempatan sebagai ketua kelompok. Dan yang terakhir yaitu berbagi pengalaman inspiratif. Sesekali guru bisa menceritakan pengalaman personal. Dengan demikian, siswa bisa jadi terinspirasi dan dapat belajar dari pengalaman guru. Yaitu, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan merupakan kunci utama dalam kemajuan suatu bangsa. Dengan pendidikan, maka kualitas SDM suatu bangsa akan meningkat dan bisa membawa kemakmuran bagi bangsa. Salah satu cara meningkatkan mutu pendidikan yaitu dari pendidikan perguruan tinggi. Untuk itu perlu dilakukan generasi-generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif. Strategi yang bisa dilakukan sebagai berikut. Menurut saya adalah lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga yang senantiasa diperlukan oleh masyarakat sepanjang waktu. Namun tidak semua lembaga pendidikan diminati masyarakat. Beberapa lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin menurun, baik jumlah siswa maupun kualitasnya, pada akhirnya tutup. Sebaliknya, tidak semua lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan semakin maju. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelolaan lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan dari pihak-pihak tentang terkait, yaitu antara lain siswa dan orang tua, yaitu keinginan untuk mendapat pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Komunitas memerlukan lingkungan kerja yang baik, nyaman, dan kondusif untuk mengembangkan diri. Pendidikan dan tenaga pendidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesejahteraan dan keselamatan. Investor mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Institusi yang lain yaitu membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Selain hal-hal di atas, untuk mengelola lembaga pendidikan diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis di bidang pendidikan ataupun pelatihan supaya bisa bersaing di era sekarang ini yaitu sebagai berikut.